Halo Sobat Lensa Mahasiswa, selamat datang di podcast perdana dari LPM IAIA Takwa Bondowoso. Jadi ini merupakan podcast perdana kita. Tentunya kita akan membahas berbagai topik-topik yang menarik dan juga aktual mengenai tentang seputar dunia kampus, baik tentang kemahasiswaan, organisasi, dan lain sebagainya. Tentunya bersama dengan saya Intan, dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh rekan saya. Halo, saya Masai Huril Ainkuni Afifah. Di sini kami akan ngobrol santai nih tentang seberapa penting sih organisasi bagi mahasiswa itu, dan kita menghadirkan salah satu narasumber yang tidak asing di telinga kita, yaitu Presiden mahasiswa kita. Beri tepuk tangan dulu pemirsa. Halo sahabat-sahabat, perkenalkan nama saya Ahmad Rifandi, biasanya sering dipanggil Rifandi. Oke, luar biasa sekali ya, telah hadir di tengah-tengah kita, Presiden mahasiswa kita. Biasanya kan Kak Rifandi ini kan sibuk ya. Iya, sibuknya bukan main ya. Iya, mengalami presiden gitu ya. Jadi beliau sudah meluangkan waktunya buat kita nih teman-teman. Jadi harap disiapkan dengan baik-baik ya. Oke Kak, jadi sebelum masuk ke topik nih, saya ingin menanyakan tentang pengalaman Kak Rifandi, karena kita akan membahas mengenai tema pentingnya organisasi atau tidak ya. Jadi sebelum itu kita ingin tahu nih track record atau pengalaman Kak Rifandi, bagaimana sih alur perjalanan Kak Rifandi di dalam bidang organisasi sehingga beliau bisa menjadi seorang presma di Institut Agama Islam At-Taqwa Bondowoso periode 2025-2026. Oke, mungkin bisa dijelaskan? Saya aktif di organisasi itu mulai kelas 3 SMP sampai sekarang. Organisasi-organisasi yang telah saya ikuti IKMA, IKSAS, dan juga MII, IPNU, dan juga IKMAS Bondowoso. Sekitar 5 lebih organisasi yang telah kami ikuti, walaupun masih sekarang tetap mengikutinya. Biasa sekali ya, iya, organisasi teman-teman ya. Sekaligus bukan 1 tapi 5 ini ya, banyak sekali. itu pun sejak sekolah menengah pertama ya Kak. Sejak SMP. Sejak SMP sampai saat ini. Sampai saat ini. Oke. Berbicara mengenai organisasi nih Kak, menurut Kakak nih, seberapa penting sih organisasi itu bagi mahasiswa? Karena kan sebagian orang juga ada yang beranggapan bahwa mengikuti organisasi itu tidak terlalu penting, karena dalam dunia kerja itu yang dilihat itu nilai akademiknya, yaitu IPK. Menurut Kakak bagaimana? Seberapa penting sih organisasi bagi mahasiswa? Organisasi itu penting bagi mereka yang ingin membentuk mentalnya. Organisasi itu penting bagi mereka yang ingin belajar berkomunikasi dengan baik. Organisasi itu penting bagi mereka yang ingin sukses pandai gitu dalam menyelesaikan problem solving. Organisasi itu penting bagi mereka yang ingin membangun networking jaringan seperti itu. Oh seperti itu. Berarti memang penting ya teman-teman, tergantung kita menyikapinya, karena dalam dunia kerja maupun dunia kampus itu sama pentingnya, baik dari hal relasi, juga wawasan dan lain sebagainya ya. Tentunya pasti banyak ilmu-ilmu ya Kak yang didapati dalam organisasi. Dan tak kalah pentingnya ikut organisasi adalah bagaimana kita berpikir kritis, pengasahan intelektual, karena di situ di suatu organisasi pertukaran pikiran di tempat. Iya, betul. Biasa sekali ya. Tentunya Kak Rifandi ini berbicara karena beliau sudah melalui dengan pengalaman-pengalaman di organisasi ya. Jadi beliau sudah tahu dan juga beliau juga merasakan dampaknya. Apa yang beliau dapatkan, beliau sudah bisa menampakkan lah istilahnya menjadi seorang presiden mahasiswa. Ini merupakan hasil dari adanya organisasi tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, karena pengalamannya Kak Rifandi tentunya sudah sangat banyak sekali ya di bidang organisasi, pastinya akan ada tantangan-tantangan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam melakukan kegiatan-kegiatan entah itu di dalam organisasi dan lain sebagainya. Mungkin ketika Kak Rifandi menjadi seorang pemimpin ataupun menjadi seorang anggota saja, biasanya pasti ada tantangan-tantangannya. Jadi mungkin bisa dijelaskan atau diberitahukan kepada teman-teman apa sih tantangan yang pernah dialami Kakak hadapi di dalam sebuah organisasi. Berbicara tentang tantangan itu kan
dibagi menjadi dua. Ada tantangan internal, ada tantangan Eksternal. Dan tantangan eksternal itu bisa terselesaikan jika tantangan internal itu terselesaikan. Apa itu tantangan internal? Yaitu tantangan yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Bagaimana chemistry, hubungan baik anggota satu dengan anggota lainnya itu betul-betul terhubung dengan baik. Bagaimana caranya satu dengan lainnya itu memiliki satu visi misi yang betul-betul sama. Sebetulnya dari kesamaan, kekompakan, disitulah akan lahir suatu kekuatan yang akan berhasil menggapai tantangan yang ada di luar, tantangan ekstra tersebut, seperti itu. Jadi sumbernya tantangan itu berawal dari tantangan intra. Selesaikan dulu tantangan yang ada di intra, maka tantangan yang ekstra akan terselesaikan juga, seperti itu. Begitu juga jika gagal kita menangani tantangan yang ada di intra, maka gagal pula tentunya menangani tantangan yang ada di ekstra, seperti itu. Baik, berarti kita ini harus menyelesaikan yang intra dulu, baru yang ekstra ya Kak. Dalam setiap tantangan pasti dalam seorganisasi itu mesti ada tantangannya ya Kak. Ada tergantung kita menyikapinya dan juga tergantung pemimpinnya ya. Baik, kalau ngomongin tentang organisasi mahasiswa nih Kak, kan banyak banget nih persepsi. Ada yang bilang organisasi itu sebagai wadah perjuangan, dan ada yang melihatnya juga sebagai tempat pengembangan diri. Nah, menurut Kakak sendiri, organisasi mahasiswa itu maknanya apa gitu? Organisasi sebagai pengasahan intelektual maupun pematangan mentalitas itu betul-betul ada di dalamnya, seperti itu. Tinggal kita melihat organisasi di mana, organisasi apa, dan orang-orangnya bagaimana. Ketika organisasi itu betul baik dan orang-orangnya itu baik, maka disitulah penempaan intelektual dan penempaan kematangan mentalitas akan terbentuk betul. Dan juga sebagai wasilah pengabdian. Coba bayangkan satu orang berbuat kebaikan dengan berbareng-bareng berbuat kebaikan, tentunya berbeda manfaatnya. Kita nyapu di halaman dengan satu lidi atau dengan beberapa lidi yang diikat, tentunya lebih besar mana, lebih cepat mana manfaatnya ketika lidi itu diikat. Tentunya yang lebih banyak ya Kak. Ya, seperti itulah manfaat dari organisasi. Ya, kebersamaan itu penting ya teman-teman. Jadi untuk menjalankan visi misi supaya tetap searah, selaras dan satu tujuan ya, sesuai visi misi tersebut. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kak, kita melihat dari kepemimpinan Kak Rifandi di DEMA ya. Sekarang itu menjadi DEMA ya, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Awalnya itu BEM, sekarang menjadi DEMA. Jadi mungkin kita mau menanyakan tentang, karena Kak Rifandi sudah berjalan 1 bulan lebih dalam kepemimpinan sebagai seorang presiden mahasiswa. Jadi apa sih hal-hal yang telah dilakukan atau hasil selama kepemimpinan di 1 bulan ini, dan juga apa harapan Kak Rifandi ke depannya untuk sisa waktu dalam kepemimpinan di DEMA, seperti itu. Seperti halnya stasiun kereta api yang membutuhkan rel. Jadi di periode pertama ini, maksudnya di bulan pertama yang telah kami lewati, yaitu pemfokusan pembentukan rel-rel organisasi. Dalam artian apa? 1. Pembangunan chemistry antar kepengurusan. Karena di DEMA itu berangkat dari berbagai macam prodi, yang satu dengan lainnya belum tentu saling mengenal. Ada yang mengenal tapi belum tentu terhubung. Disitulah kami berusaha dengan teman-teman bagaimana menghubungkan perasaan, menghubungkan pikiran, supaya keputusan-keputusan kedepannya itu selaras dengan selaras dengan kemaslahatan dan juga selaras dengan kekompakannya, seperti itu. Dan juga pembentukan rel-rel di bawah kepengurusan DEMA, termasuk HMPS dan termasuk UKM. Dan di periode dan di bulan pertama, alhamdulillah saya rasa telah terselesaikan dengan baik, karena UKM telah memiliki rel-rel yang dimana jalan dia harusnya berproses. HMPS juga hima, maksudnya karena diubah hima ya, hima juga berjalan dengan relnya masing-masing, sudah ada relnya. Begitu juga dengan DEMA. Tinggal nanti bagaimana kita mensupport menjalaninya bersama-sama. Jadi 1 bulan yang telah kami selesaikan yaitu pembuatan rel-rel organisasi. Fondasinya terlebih dahulu, akar-akarnya.
Oke, mungkin bisa lebih diuraikan ya Kak, apa ya, hasil nyatanya yang ada yang bisa kita rasakan hingga saat ini apa gitu dari adanya program-program kerja yang sudah dijalankan oleh Dema dalam 1 bulan ini. Seperti halnya di Dema dulunya itu di pengurusan Hima tentunya kan menaungi Hima juga itu tidak ada namanya belum tersistem dengan baik jumlah kepengurusan, sehingga di kepengurusan ini telah disistem dengan baik jumlahnya berapa, terus kepengurusan jalannya realnya di mana dan lain sebagainya seperti itu, dan juga ya banyak pembangunan chemistry seperti itu dan lain sebagainya. Salah satunya UKM baru, karena dengan adanya kepengurusan yang baru dibentuknya 2 UKM baru ya Kak. Kalau boleh tahu UKM LPM sama UKM apa ya Kak? Sama UKM English Club. UKM itu ada 10 UKM yang itu telah diluruskan ke realnya masing-masing seperti itu, fokusnya masing-masing. Tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Kak Rifandi mengenai yang dicapai ya Kak selama keperiodan 1 bulan lebih ini. Jadi kita ingin menanyakan apa sih harapan untuk sisa waktu yang ada Kak, mungkin bisa harapan ke depannya. Harapan kami tentang mahasiswa IAI At-Taqwa maupun kampus IAI At-Taqwa Bondowoso, bagaimana kampus itu bukan hanya menjadi distribusi ijazah, akan tetapi bagaimana budaya intelektual, budaya peradaban, perkembangan itu terbangun di dalamnya. Sehingga dengan adanya budaya intelektual, perubahan-perubahan tentang menjawab tantangan itu akan betul-betul terselesaikan dan terjawab seperti itu. Jadi harapan kami mahasiswa itu bukan hanya cerdas secara individu, dalam artian kecerdasannya digunakan untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana dia menjadi seorang yang cerdas dan berguna dan bermanfaat dengan kecerdasannya untuk masyarakat luas dan luas. Betul. Biasa. Sesuai sama hadisnya Nabi ya Kak, bahwa kita itu diciptakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu adalah tujuannya kita ya. Jadi harapannya Kak Rifandi juga adanya mahasiswa IAI At-Taqwa ini untuk memberikan warna bagi masyarakat, untuk menjadi seseorang yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya betul. Berbicara mengenai mahasiswa dan dunia kampus nih ya. Kampus dan mahasiswa ini kan seiringnya berjalan waktu, seiringnya periode ini kan mengalami perubahan. Jadi bagaimana caranya organisasi mahasiswa ini supaya tetap relevan dan berdaya di masa depan agar tidak tetap berjalan lah seiringnya waktu, tetap eksis lah. Jadi bagaimana agar organisasi mahasiswa ini tetap relevan dan berdaya di masa depan itu bagaimana? Menurut Kakak? Organisasi harus mengalami perubahan. Dalam artian sering kita menemukan suatu kegiatan yang mana kegiatan tersebut bukan kegiatan yang menjawab tantangan. Sehingga banyak dari mahasiswa itu kehilangan minat dalam organisasi. Betul. Karena banyak mereka tidak menemukan apa yang mereka cari. Oleh karenanya organisasi ini tetap sesuai dengan dengan tujuan setiap lembaga, yaitu menjadi wadah perkumpulan orang yang memiliki tujuan bersama. Tentunya saya yakin setiap organisasi memiliki tujuan yang sudah baik-baik. Akan tetapi caranya ini, cara implementasinya ya. Implementasinya untuk menggapai tujuan yang baik tersebut yang perlu kita perbaiki supaya generasi yang dilahirkan dari organisasi betul-betul menjawab tantangan. Betul. Oke, mungkin kita masuk di pertanyaan terakhir ini ya, karena waktunya sudah hampir habis. Mungkin di pertanyaan terakhir ya Kak, atau last questions, mengenai ini lebih ke personal sedikit ya Kak. Jadi mengenai tentang nilai-nilai yang ingin Kak Rifandi tinggalkan nih buat kampus tercinta kita. Jadi karena melihat dari semester Kak Rifandi yang sudah hampir selesai kan ya. Jadi apa sih nilai
atau hal-hal yang ingin ditinggalkan untuk kampus Sebagai kenang-kenangan lah ya untuk Ya. kita. Sebenarnya simpel dari kami, setelah kami selesai dari periode masa kepengurusan kami dan juga kawan-kawan Dema tentunya ya, kami ingin menanamkan betul budaya literasi, budaya intelektual. Karena gerakan yang hebat, perubahan yang hebat itu berawal dari pemikiran yang hebat. Dan pembentukan pemikiran yang hebat itu berawal dari budaya, lingkungan pemikiran hebat juga, seperti itu. Jadi saya ingin di At-Taqwa ini betul-betul budaya intelektual itu betul dibudayakan. Yang pertama. Yang kedua adalah budaya pengabdian. Bagaimana kepintaran teman-teman, keberdayaan teman-teman bukan hanya digunakan untuk dirinya sendiri, tapi bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk orang banyak. Jadi dua hal ini yang kami ingin ditanam dan dirawat tentunya oleh generasi selanjutnya, yaitu pembudayaan intelektual dan pembudayaan pengabdian. Betul. Oke, berarti ada dua nilai teman-teman yang pengen ditanamkan oleh Kak Ivandi ya. Jadi pertama itu budaya intelektual yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah budaya atau nilai pengabdian. Jadi tidak hanya intelektual secara dirinya kita sendiri, tapi kita juga harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, mungkin itu sudah cukup ya dari kita. Kita ucapkan terima kasih banyak buat ketua Presma kita ini yang sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Karena kan ketua Presma ini kan sangat sibuk ya teman-teman, jadi susah sekali dihubungi. Jadi ini kesempatan yang luar biasa ketua Presma hadir berbagi, bersharing kita. Semoga dengan obrolan santai ini bisa menjadikan kita refleksi dan motivasi kita ke depannya supaya terus peduli dan terlibat dalam dunia kampus. Jadi dan untuk teman-teman pendengar, jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya di Lensa Mahasiswa At-Taqwa Agama Bondowoso. Semoga kita bisa terus memotivasi dan menghibur teman-teman pendengar Lensa Mahasiswa, dan kami akan kembali di episode yang menarik selanjutnya. See you guys. Dadah. Tepuk tangan dong. Yeay, final. Terakhir dari saya, salam mahasiswa, salam rakyat Indonesia. Salam. Salam.